Ada yang ngebet banget nih ya, pengen maju Capres 2029 nanti. Namanya adalah Egy Sujana. Ya, didukung emak-emak pemujanya. Ketua umum ini dengan sadar dan waras, ya ternyata memang menyiapkan diri maju di Pilpres 2029 nanti. Wow, ini ngeri banget ini. Ngeri. Oh, ternyata ini toh. Ya, jadi serang-serang Bapak Jokowi memang ya cuma mau nyari sensasi saja ini. Atau gimana ini maksudnya ya? Aduh. Ya memang kocak bener ya ini orang satu ini. Ya tanpa lama-lama yuk kita tonton saja videonya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inspirasi bersyukur, alhamdulillah hari ini ada pernyataan Partai Persatuan Partai Pemersatu Bangsa yang dipimpin oleh Bapak Profesor Dr. Egy Sujana. Pemersatu Bangsa. Atas ridha Allah benar-benar bisa berjuang di periode berikutnya tahun 2029 menjadi RI 1 Presiden Republik Indonesia yang ke-9. Amin ya Rabbal Alamin. Ini loh yang saya maksud tadi ya, Egy Sujana di Pilpres 2029 nanti didukung emak-emak ini loh. Ketua Umum Partai Pemersatu Bangsa. Wow ini. Ya bolehlah mimpi seperti itu boleh, tapi ya jangan gimana ya, berlebihan gitu loh. Ya kayak mimpi di siang bolong kalau seperti itu. Aduh, menjadi RI 1. Wah, di tahun 2029 nanti. Wow. Ternyata ini toh maksudnya ya. Ya kayak bikin gaduh terus. Ya bikin ricuh terus ya. Ternyata ya mau cari sensasi nih ya, kelihatannya ya. Mau cari sensasi ya buat nyalon di 2029 nanti. Au. Aduh, nggak tahu lagi. Siapa calon yang pantas untuk menjadi Gubernur DKI? Ini video lama sini. Saat di depan kita ini sekarang ini sedang. Ini yang bicara tadi ya, ini emak-emak ini ya. Kita jalankan. Jangan salah pilih Bapak Ibu. Gak usah jauh-jauh ya. Insya Allah ini usulan Bu Jati aja pribadi nih ya. Mohon maaf kalau memang mengikuti, saya sangat harapkan ada satu orang yang luar biasa, yang menurut saya tokoh yang luar biasa, yang berani, yang amanah dalam segala hal, sudah mumpuni, apalagi dalam bidang agama. Ya, mungkin semua bisa menebak siapa itu. Beliau adalah Profesor Dr. Egy Sujana. Ternyata ya di Pilgub DKI 2024 kemarin Egy Sujana ya juga diajukan ya menjadi Gubernur DKI. Tapi ya gagal kan, tahu sendiri kan. Aduh, ini wajah Egy Sujana kaget nih kelihatannya ya. Sampai disenggol mak tadi loh. Secara independen kita tunjuk. Berarti kalau secara independen nggak pakai partai ya? Nggak pakai partai. Aspirasi yang
pertama mendukung Profesor Dr. Egy Sujana Masta menjadi Gubernur DKI Secara independen. secara independen. Aduh, memang aneh-aneh bener ini emak-emak satu nih ya. Memang aneh bener. Tapi kelihatannya ya Egy Sujana ini juga ngebet banget ini ya. Dari ya pengen gitulah artinya ya. Kelihatan ini, aduh, ya kayak membiarkan emak-emak ini ya berbicara seperti itu ya. Ya mungkin ini menjadi kesempatan lah, ya kesempatannya Egy Sujana untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Tapi ya kemarin didukung emak-emak ini di Pilgub DKI juga tidak jadi kan? Ya tidak ada yang ya mengusung gitu loh maksud saya ya. Ini kok tiba-tiba Egy Sujana menjadi ya capres 2029 nanti. Wow, ini gimana ini? Ya kayak mimpi di siang bolong tadi loh. Jelas ini. Gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba kalau sudah begini ya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel Sudut Pandang. Ya jangan lupa juga ya share video ini ke grup WhatsApp itu ya. Atau yang lainnya. Dalam konteks dilaporkan oleh Joko Widodo, kami justru happy Boleh. happy blessing. Alhamdulillah. Artinya Jokowi harus menunjukkan ijazah aslinya. Iya. Itu logika sederhana. Jadi jangan pikir kita ketakutan. Happy. Egy Sujana happy ya saat dilaporkan Bapak Jokowi. Saya tidak takut. Ijazah Jokowi terkuak ke rakyat ya, mikirnya seperti itu. Aduh, mengatakan happy tadi atau apa gimana ya maksudnya, kayak menguatkan diri atau gimana ini Bapak Egy Sujana ini sudah ketar-ketir atau gimana ini? Ya mungkin pengennya biar rakyat Indonesia ini ya gimana ya, mikirnya Egy Sujana ini masih kuat gitu loh, masih ya berani seperti itu loh. Ya pantesan tau bilangnya happy. Egy Sujana dilaporkan Bapak Jokowi katanya masih happy. Aduh, gak sampai segitunya gitu loh. Ya, gimana ini? Karena itu kan memang mau jalan terus. Ya, kami keberatan. Lah, kami sekarang usulkan ganti lagi hakim. Anda bisa diganti. Nggak bisa, Anda maksakan. Nggak bisa. Ya, bagusnya sidang ini diskors. Kami mau ngadap ke ketua PN. Kami mau ngadap ketua PN. Ini nggak benar. Ya. Ini loh ada video lawasnya Egy Sujana ya. Ya ini Egy Sujana ini ura-uraan ini di ruang sidang mediasi gugatan ijazah Bapak Jokowi pertama. Ya Egy Sujana ini apa ya, meminta hakim diganti. Wah. Kok berani-beraninya gitu loh, uraan banget ini ya. Sok merasa pintar atau gimana ini? Sok merasa kebal hukum atau gimana ini maksudnya? Wah lagi lah. Ternyata seperti itu ya kelakuannya itu loh. Ternyata aduh. Ya mungkin kalau Bapak Jokowi juga ya kayak mengeluarkan ijazahnya
yang menunjukkan ijazahnya kepada Egy Sujana ini loh. Ya pasti mereka ini ya gak bakalan percaya juga. Sudah bisa dijamin itu. Aduh, seorang hakim saja ya seperti itulah, dibentak-bentak seperti itu loh. Minta hakim diganti. Wow. Gimana ini menurut kalian nih? Gimana coba kalau sudah begini ya? Ya, coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya soal Egy Sujana ini. Seorang Egy Sujana ini gimana menurut kalian ya? Haruskah dihukum? Harus. Masa cuma kata berani itu menjadi persoalan. Ini bang, Karena logika meninggalkan oposisi pakai logika yang benar. Ya, sekarang Anda mau pakai logika yang benar. Gitu. Saya buktiin pasalnya. Silakan, Aku tantang berantem sekarang. Nggak usah. Ayo kita berantem. Nggak usah. Nggak berani kok. Katanya suruh berani. Dia nggak Berantem ini. Lo berani sini. Tidak usah. Tidak usah. Saya mau buktiin omongan Jokowi menjadi begini. Kalau saya takut, saya kabur ke sana. Kalau berani, saya tetap di sini. Saya akan break dulu. Kita hargai sebenarnya tanpa harus. Ini ada video lawas lagi nih. Egy Sujana kalah debat ya ngajak berantem ini. Emosi nih dia ya, kalah debat ini. Wah. Ya, Egy Sujana ini tantang ya berkelahi di TV. Wah. Gak tahu lagi dah sama orang ini ya. Gimana ini? Kok bisa-bisanya gitu loh. Ya kan tahu sendiri sekarang ini orang satu ini ya selalu menyerang Bapak Jokowi. Ya ini jelas-jelas lah. Pengen buat sensasi. Biar di 2029 ini orang satu ini ya namanya kelihatan gitu ya. Maksudnya seperti itu atau gimana ini Bapak Egy Sujana ya? Sok-sokan bawa nama rakyat segala. Aduh memang ya kalau sudah benci ya bawaannya seperti itu teruslah. Ini loh ada Irma. Konteksnya yang tadi PKI misalnya ya, ada bukunya undercover, diadili orang itu. Terus minta tes DNA, nggak mau lakukan tes DNA. Ini kemudian di 2018 kemarin ini. Cuma 10 tahun. Nah ini dia, ini salah satu fitnah lagi. Bukan fitnah ini kan fitnah. Anda jangan memfitnah, bicarakan yang benar dong. Ini kita siapa bilang fakta? Kalau Ibunya bilang umur fakta, tahun 51. Kalau bilang fakta buktikan. Ya, ibunya umur tahun 51. Anda Ya, jangan ngomong fitnah, Egy. Anda ini orang beragama, stop, udah tua, stop. Jangan bicara fitnah lagi. Bicarakan yang lain aja, jangan bicarakan fitnah lagi deh. Nanti saya bongkar ibunya juga. tahun 51. Jokowi lahir tahun 61. Jadi berapa jaraknya? Umur 9. Siapa bilang? Itu faktanya. Itu undercover itu kan salah. Ya, oleh Orangnya karena dihukum. itu, ini contoh Salah. ada ditanggapi. Itu hoax. Itu hoax, salah dan itulah dihukum. Kok Anda peliter-peliter ke sana-sana? Oke, dalam konteks makanya itu, nggak bergeser kemana-mana, nggak ada nggak pernah move on. Makanya Anda nggak pernah move on. Makanya Anda nggak pernah move on. Inilah yang selalu Anda lakukan. Nah, sekarang kalau tunggu dulu, belum selesai. Jadi dalam pengertian yang ke depan ini ya kita sudah jelas mengaku. Ratna masih juga bilang nggak percaya kalau itu. Ratnanya sendiri mengaku kalau dia sudah memang operasi plastik, masih bilang nggak percaya. Harus digini lagi, harus digini lagi. Ini pembenaran yang menurut saya nggak fair. Sementara Prabowo sendiri sudah mengatakan bahwa dia minta maaf. Masa seorang Egy Sujana masih pelintir sana pelintir sini? Ya ini loh Egy Sujana, omongan Egy Sujana ini ya kayak gimana ya, suka pelintir-pelintir sana sini gitu loh. Dan ini ada Bu Irma Suryani Caniago ini yang membantah telak ya ucapan-ucapan yang keluar dari mulut Egy Sujana ini tadi ya. Tertunduk malu nggak tuh itu Egy Sujana diskakmat ya, diskakmat Bu Irma Suryani Caniago. Aduh kasihan bener ya, harusnya seperti itu Bu, harusnya dibuat seperti itu nih Egy Sujana ini loh.
Aduh, ini dari 2018 sampai sekarang masih terus ini menyerang Bapak Jokowi ini. Dan semakin parah saja ya sampai sekarang ini. Aduh, ternyata yang ngebet juga ini jadi presiden, ya kan? Udah didukung emak-emak itu loh, Bapak Egy Sujana ya, udah didukung emak-emak. Ya jadi di 2029 nanti pede aja lah, maju seperti itu ya. Aduh. Gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba kalau sudah begini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Adinda Anies, faktanya dicurangin kayak gini, mau berteman juga sama pencurang. Wah. Ya nggak bener, kan udah diperingatin surat 6 tadi ya 70. Apa ini bapak-bapak surat segala Karena nih? setelah diumumkan ya oleh juga MK malah beri kasih ucapan selamat. Jadi mengucapkan selamat kepada kecurangan, bagaimana coba? Ya sama juga kita nggak boleh ngucapin selamat Natal dan sebagainya, itu ada peristiwa sejarahnya juga ada. Buya Hamka, karena mengucapkan Natal sama dengan mengakui dong, itu kan konsep logika yang sederhana dari tauhid. Aduh, memang aneh-aneh bener ya ini gerombolan anak-anak apa ini, memang aneh bener ya, di luar logika ini pemikirannya ini loh. Aduh. Abah Anies Baswedan nggak malu ya ini. Ada orang-orang di belakang Abah Anies Baswedan yang seperti ini. Aduh. Ya sampai bawa ayat ini loh. Aduh. Di luar nalar ini ya, di luar nalar emang ya. Gimana ini menurut kalian ya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar saja ya. Dan kita lanjutkan lagi video berikutnya. Anies Baswedan dan Muhaimin kok datang ke KPU tanda tangan menyetujui kemenangan 02. Janji tanggal 22 datang ke depan masa, kita nggak datang. Kita ditipu terus gitu. Anies Baswedan dan Muhaimin. Bentar ini Bapak Egy Sujana ini marah ya ini kepada Abah Anies Baswedan atau gimana ini maksudnya? Merasa ditipu atau gimana ini? Aduh. Ya ini pantesan toh. Sekarang ngebet banget jadi presiden. Jadi ini juga toh ini apa ya? Alasannya ya. Sering ditipu Abah Anies Baswedan atau gimana ini? Alasannya itu ya, ngebet banget jadi presiden. Aduh. Ya di 2029 nanti maju sajalah Bapak Egy Sujana ya, maju saja. Udah ada yang dukung emak-emak itu loh. Aduh, merasa ditipu ya Abah Anies Baswedan. Memang gimana ini? Baru nyadar atau gimana ini Egy Sujana ini ya? Presiden, saya apa? Nothing, kutu kupret. Ya Anda presiden. Jangan kemuliaan presiden Anda gugurkan dengan kelakuan kau memanipulasi dirimu sendiri. Istighfar Jokowi, masih ada waktu. Kasihan anak istriku nanti. Ingat, setiap kekuasaan berakhir, matinya luar biasa. Waduh, ini ada Egy Sujana lagi nih ya. Menyuruh Bapak Jokowi istighfar ini. Kamu itu loh Egy Sujana yang harus istighfar ya. Kok malah ngasih tahu Bapak Jokowi. Aduh. Ya kamu itu loh yang sudah kelewat batas ya ini.
nggak tahu lagi dah, nggak tahu lagi nih sama orang satu ini. Menjadi azab Allah. Waduh. Dia tuh si Firaun ditenggelamkan oleh Allah. Jangan sampai kau ditenggelamkan oleh masa ke lautannya itu masa rakyat. People power dipastikan akan muncul, dipastikan atas izin Allah. La haula wala quwata illa billah. Oleh karena itu Bapak Presiden Prabowo, tengahilah ini. Kami ini semua anak bangsa, semua bersaudara, jaga persatuan. Jangan saya dipecah belah. Jangan seolah-olah saya nggak Pancasilais. Saya paling Pancasilais. Saya tegakkan betul ketuhanan yang Maha Esa. Bentar ya. Egy Sujana menganggap diri paling baik ini di mata Allah, ini kelihatannya ya. Menganggap ya Bapak Jokowi ini seperti Fir'aun. Sebut people power, ujung-ujungnya minta Bapak Prabowo jadi penengah. Wah. Ya cari perlindungan ini, cari bantuan ini, atau gimana ini maksudnya Egy Sujana? Aduh, ada yang makin panik ini, ada yang tambah panik ini. Egy Sujana ternyata ya kayak setiap hari menyerang Bapak Jokowi dan keluarganya. Ya kelihatannya orang satu ini benar-benar cari sensasi ya buat maju capres di 2029 nanti ya, dan didukung oleh emak-emak itu tadi. Aduh, ngebet banget ini Bapak Egy Sujana ya. Nah, itu tadi ya sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Sudut Pandang. Sekian dari saya, terima kasih.